Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PBL RKS 609. Pada praktikum mata kuliah keamanan sistem siberfisik kali ini, kami akan melakukan praktik lab 2, yaitu penggunaan LED pada Node MCU. Alat yang digunakan kali ini ada Node MCU. Pada Node MCU pin out terdapat GND atau ground, yang mana semua perangkat yang terhubung ke Node MCU pada bagian negatifnya harus terhubung ke pin ini. Selanjutnya, Node MCU memiliki 17 GPIO yang berfungsi sebagai input untuk membaca sinyal, misal pada tombol dan sensor, dan sebagai output untuk mengeluarkan sinyal, misalnya untuk menyalakan LED dan buzzer. Selanjutnya, ada LED. LED memiliki kaki positif untuk dihubungkan ke GPIO dan kaki negatif akan dihubungkan ke ground. Kemudian ada breadboard. Breadboard ini digunakan untuk merakit rangkaian sementara tanpa solder, jadi mudah dilepas pasang. Pada breadboard terdapat lubang-lubang untuk mencolokkan kaki komponen. Terdapat power rails yang terhubung secara horizontal, lalu ada main area yang tersusun secara vertikal. Ini adalah area utama untuk merangkit rangkaian. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan listrik antar komponen. Sisi female akan dihubungkan ke node MCU, dan sisi male akan kita hubungkan ke komponen di breadboard. Lalu ada resistor. Resistor berfungsi untuk membatasi aliran arus listrik. Kita perlu menggunakannya karena LED mudah rusak apabila terkena arus listrik terlalu besar. Di sini kita juga menggunakan kabel USB sebagai penghubung antara laptop dan node MCU agar dapat dijalankan dengan memasukkan kode program ke dalamnya. Sekarang, kita akan merangkai komponennya. Pertama, kita pasangkan kabel jumper female pada node MCU di ground dan GPIO yang akan kita gunakan. Setelah itu, pada breadboard, kita akan mencolokkan 3 buah LED. Kita juga memasangkan 3 resistor sebagai penghambat aliran arus listrik ke LED. Setelah LED dan resistor terpasang, selanjutnya kita pasangkan kabel jumper male yang terhubung dari GPIO pada node MCU ke breadboard sesuai dengan posisi masing-masing LED dan resistornya. Kemudian, pasangkan kabel jumper male yang terhubung ke ground pada power rails. Lalu, hubungkan USB ke node MCU. Selanjutnya, kita akan membuat kode program untuk menjalankan rangkaian komponen tadi. Di sini, kami menggunakan kode program basic, yaitu Blink, dan menambahkan kodenya sesuai kebutuhan. Di sini kita akan memberi nama pada pin GPIO 13 sebagai hijau, pin 12 sebagai kuning, dan pin 14 sebagai putih. Lalu, pada void setup, kita akan mengatur mode pada pin hijau, kuning, dan putih sebagai output. Kemudian, pada void loop, yang pertama kita akan menyalakan LED hijau saja, maka kita akan menuliskan kode program sebagai berikut. Kita akan mengatur hijau menjadi high, kuning menjadi low, dan putih juga menjadi low. Jangan lupa tambahkan delay untuk memberikan jeda ke kode program selanjutnya. Kode ini berlaku sama jika kita akan menyalakan satu LED saja. Jika akan menyalakan LED kuning, maka hijau diatur menjadi low, kuning menjadi high, dan putih menjadi low. Jika akan menyalakan LED putih, maka hijau dan kuning menjadi low, dan putih diatur menjadi high. Lalu untuk menjalankannya, hubungkan kabel USB ke laptop dan running kode yang sudah kita buat tadi. Akan terlihat LED menyala berdasarkan urutan. Ini terjadi karena komponen berjalan sesuai dengan kode program yang sudah dibuat tadi.